Halo YouTube, pagi ini kita sudah sarapan di hotel ini, di Cocoon Hotel. Jadi bagi kalian yang sudah pernah sarapan di hotel ketika pandemi ini mungkin sudah tahu ya, tapi karena kita baru pertama kali ini, jadi meskipun buffet, itu semuanya diambilkan oleh petugas hotelnya. Jadi misalkan kita mau ambil apa, itu mereka yang ambilkan. Kita sama sekali nggak bisa ngambil sendiri, karena ya mungkin dijaga sanitasinya ya. Dan di hotel ini itu kebanyakan makanannya tradisional. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari yang kayak roti-roti atau salad sayur, itu nggak ada di sini tadi. Tapi mereka justru kayak misalkan kue tradisional itu mereka ada lengkap dan enak. Terus ada nasi pecel juga, dan juga pokoknya makanan-makanan yang temanya tradisional, bukan yang western gitu ya. Tapi itu bisa jadi karena turis asing katanya masih belum boleh ke sini. Itu katanya arahan dari Dinas Perhubungan. Tapi ya masuk akal juga sih, karena selama ini kita nggak lihat turis asing sama sekali ya. Apa ya, mungkin karena masih pandemi ini jadi jarang turis yang masuk. Tapi secara rasa makanan itu enak, dan jenisnya nggak terlalu banyak, tapi kebanyakan semua secara rasanya enak. Mie ayamnya juga enak. Tadi katanya istri saya nggak nyoba sih ya, cuman kalau kayak mie ayam terus telur omelet gitu kan dibuatkan fresh ya, jadi mungkin ya mestinya lebih enak karena kan masih hangat ya. Dan hari ini kita akan check out, terus kita akan pindah ke hotel selanjutnya yang tentu saja kita akan review dan kita room tour ya, juga resortnya kita akan tour juga, dan semua informasi seperti biasa akan saya tampilkan setelah check out dari sini. Kita sudah check out hotel dan semua bill sudah saya bayar. BTW tadi Rafa dicas untuk sarapannya Rp90.000 ya, karena dia dianggap anak kecil dan katanya 50%, berarti kalau orang dewasa Rp180.000 ya. Ya kalau menurut saya sih agak sedikit overpriced ya, tapi ya nggak masalah sih, rasanya kan juga enak, tempatnya juga nyaman, jadi ya nggak masalah. Cuman kalau bisa lebih murah lagi ya lebih bagus. Terus sekarang kita lagi berhenti di resto yang namanya Srengenge Wetan. Kita waktu ke Banyuwangi sebelumnya itu pernah kesini untuk makan sebelum balik ke Malang. Dan ini kita kesini lagi karena di sebelah itu ada toko oleh-oleh, dan pokoknya sederetan ini adalah toko-toko semua. Maksudnya kan supaya nanti kita bisa sekalian beli oleh-oleh. Jadi besok ketika kita sudah check out itu nggak perlu mikir oleh-oleh lagi, kita bisa langsung tinggal makan siang aja dan balik ke Malang. Setelah ini kita langsung ke hotel kita yang terakhir di Banyuwangi, yaitu Villa Solong. Nanti sampainya di sana seperti biasa kita room tour dan juga resort tour ya, karena kali ini tempatnya di pantai, di pinggir pantai persis, dan kita modelnya kayak cottage gitu. Dan sebenarnya tempatnya di sebelahnya Dialog Hotel, tempat kita nginep di Banyuwangi yang terakhir kemarin. Sebenarnya kita ada rencana untuk nginep di Dialog lagi kali ini, tapi karena kali ini nggak tahu kok mahal ya, justru di masa pandemi kok lebih mahal daripada kita terakhir waktu nginep di situ. Akhirnya kita batalkan karena mahalnya kebangetan, dan kalian kita nyoba di sini kan belum pernah kita Villa Solong ya, biar tahu dan biar bisa ngasih referensi atau rekomendasi ke teman-teman yang ingin main-main ke Banyuwangi. Yo, room tour. Wow, ada AC-nya, twin bed, ada sofanya kecil. Belakang ada apa ya mas? Coba dibuka. Wow, toiletnya di luar, sama ya kayak yang di kemarin. Iya, showernya juga di luar. Ada ini untuk jemur. Itu ada shower juga di luar. Waternya lucu. Ada hair dryernya. Terus ada apa ini kesini? Ada apa ya? Oke, inilah tempat kita menginap di malam terakhir di Banyuwangi perjalanan kali ini. Habis ini kita explore ya. Yang jelas depan ini pas langsung pantai. Loh. Oke, kita sudah check in, jadi tempatnya persis di sebelahnya Hotel Dialog yang kita nginep sini waktu ke Banyuwangi yang terakhir kemarin ya sebelumnya. Dan di sini harganya itu setengah dari harga kamarnya Dialog yang mau kita pesan kemarin. Jadi kasarannya kalau dengan mengeluarkan uang yang sama kita bisa dapat 2 malam di sini tapi 1 malam di Dialog. Padahal
lokasinya persis jejer, dan ini juga langsung ke pantai kan. Jadi tadi perjalanan masuk juga ya hampir sama dengan Dialog, cuman Dialog kan perjalanan masuk dari jalan utama ke resortnya itu kebanyakan tanah kosong, sedangkan kalau ini kita kayak melewati perumahan perkampungan gitu itu ya. Tapi begitu masuk di resortnya sudah beda, meskipun resepsionisnya kecil tadi ya, tapi begitu masuk kita sudah disiapkan becak untuk ngangkut barang-barang kita ya. Lucu banget ya tadi, terus kita ngikutin dan kita jalan, dan begitu masuk ke area villanya itu sudah kelihatan laut, itu udah wah, suasananya udah beda. Jadi ya ini kalau kita lihat terus ke sana itu kan Bali itu ya, jadi ya udah anggap aja rasanya kayak di Bali. Anginnya gede, tapi kayaknya ini kali ini saya benar-benar nggak terbangkan drone karena anginnya gede banget dan pas di pinggir laut, jadi pasti ya kenceng banget dan resiko untuk hilang lagi kayak dulu. Soalnya terakhir drone saya hilang itu dia di Selat Bali ya, di sini nih waktu nyebrang. Jadi mending enggak lah. Lagi pula saya sudah pernah terbangkan drone di sini waktu nginep di Dialog yang sebelumnya kita ke Banyuwangi. Gimana menurut kalian di sini? Seperti biasa ya, harganya dari hotel ini atau villa ini akan saya tampilkan di layar dan termasuk di mana saya memesannya. Sayangnya di sini akses ke pantainya ditutup ya, jadi nggak tahu kenapa, mungkin untuk alasan keamanan atau apa, tapi ini semuanya dipagari dan ditutup semua, kita nggak bisa akses ke pantainya langsung. Cuman tadi saya lihat di depan sebelum masuk ke resort ini itu ada jalan kecil kayak gang gitu, ada tulisannya jalan menuju pantai. Mungkin kalau mau ke pantai harus lewat situ ya, jadi agak keluar sedikit terus jalan baru dapat sampingnya, mungkin dapat di antara tengah-tengahnya resort ini dan Dialog Hotel itu. Kalau di Dialog Hotel dulu itu kita bisa langsung akses pantainya karena langsung tinggal turun tangga saja, nggak ditutup seperti yang di sini ini. Ya mungkin kekurangannya itu saja, tapi bisa jadi ini adalah sebuah plus ya atau kelebihan karena secara keamanan kita lebih terjamin. Karena kan bahaya juga kalau kita ngajak anak-anak terus tiba-tiba anak kita lari sampai ke pantai terus ke bawah air gitu kan, bahaya juga ya. Tapi kalau gini kan ya lebih aman lah, dan kalau memang ingin menikmati pantai sudah cukup kok. Di sini kan banyak juga kursi-kursi yang menghadap ke pantai dan langsung dan bisa mendengarkan suara ombak gitu ya, dan pemandangannya sama. Dan pantainya di sini juga nggak terlalu bersih, jadi pasirnya hitam terus ya kayaknya kurang asik kalau buat main pasir sama anak-anak, nggak seperti pantai-pantai di Bali yang lebih bersih daripada ini ya. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Dari 3 hotel yang kita tinggali selama kita di Banyuwangi ini, yang mana yang paling kalian suka dan kenapa? Silahkan tuliskan di komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.